Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel YouTube aku, Dapur Mama Pratama. Di video aku kali ini, aku akan berbagi resep ke teman-teman semua cara memasak buntil daun pepaya Jepang. Buntil daun pepaya Jepang ini rasanya enak banget ya teman-teman. Cara membuatnya juga sangat simpel dan gampang banget. So, buat teman-teman semua yang penasaran gimana sih caranya aku memasak buntil daun pepaya Jepang, bahannya apa aja, bumbunya apa aja, tonton terus video aku sampai selesai. Dan bila teman-teman belum mampir di channel YouTube aku, bisa mampir yuk, bisa di-subscribe, bunyiin tombol notifikasinya supaya teman-temanku semua gak ketinggalan video-video yang terbaru dari aku selanjutnya. Oke teman-teman, kita langsung ke cara memasaknya aja ya. Bahan yang aku gunakan di sini aku pakai daun pepaya Jepang ya teman-teman. Jadi daun pepaya Jepang itu seperti ini, dan ini daun pepaya Jepangnya udah aku cuci bersih, nanti tinggal kita rebus. Bahan selanjutnya di sini aku pakai parutan kelapa muda ya teman-teman untuk mengisi buntilnya nanti. Kemudian untuk bumbunya di sini aku pakai 8 siung bawang merah. Lanjut di sini aku pakai 10 buah cabai rawit merah. Lanjut aku pakai 4 siung bawang putih, 4 buah cabai keriting merah. Kemudian aku pakai 2 buah kemiri. Lanjut di sini ada 1 ruas jahe, 1 ruas kunyit, 1 ruas lengkuas. Lanjut aku pakai 2 lembar daun salam, 1 batang serai sama 2 lembar daun jeruk. Lanjut di sini aku pakai 1 bungkus santan sasa. Kemudian di sini aku pakai setengah sendok gula pasir. Aku juga pakai teri nasi seperti ini ya teman-teman. Ini untuk mengisi buntilnya nanti. Nah, untuk bumbu tambahnya di sini aku pakai setengah sendok teh garam, setengah sendok teh kaldu jamur, setengah sendok teh ketumbar bubuk, setengah sendok teh penyedap rasa, sama setengah sendok teh kaldu bubuk. Aku udah didihkan air panas, kemudian ini airnya mau aku kasih garam. Kenapa ini airnya aku kasih garam? Supaya nanti pas ngerebus daun pepaya Jepangnya masih kelihatan hijau dan seger ya teman-teman. Nah, ini daun pepaya Jepangnya aku masukin semuanya. Ini ngerebusnya cukup sebentar saja ya teman-teman, gak usah terlalu lama. Oh ya teman-teman, untuk resepnya aku sudah tulis di kolom deskripsi box ya teman-teman. Jangan lupa dibalik ya teman-teman supaya matang merata. Daun pepaya Jepang aku ini udah mateng ya teman-teman. Lanjut ini mau aku angkat dan aku tiriskan dulu. Aku udah panaskan minyak goreng, kemudian ini teri nasinya mau aku goreng sampai mateng ya teman-teman. Dan ini teri nasinya udah mateng, lanjut ini mau aku angkat dan aku tiriskan dulu. Aku sudah siapkan cobek, kemudian ini aku mau ulek kunyit, jahe sama kemirinya dulu ya teman-teman. Ini mau aku ulek sampai halus. Jahe, kunyit sama kemirinya ini udah halus ya teman-teman, kira-kira seperti ini aja. Kemudian aku mau ulek untuk cabai keriting merahnya. Ini cabai keriting merahnya mau aku ulek juga sampai halus. Cabai keriting merahnya ini udah halus ya teman-teman, kira-kira seperti ini aja. Kemudian ini aku akan tambahkan cabai rawit merah, bawang merah sama bawang putih ya teman-teman. Ini aku masukin semua, ini udah aku iris kecil-kecil supaya nanti mudah untuk menguleknya. Kemudian aku masukin garam, penyedap rasa, kaldu jamur, kaldu bubuk sama ketumbar bubuk. Lanjut ini bumbunya mau
mau kembali aku ulek sampai halus. Nah, dan ini bumbunya udah halus ya teman-teman. Nah, kemudian aku akan geprek satu batang serai. Ini aku cuman pakai satu aja ya teman-teman. Dan aku juga mau geprek satu ruas lengkuas. Dan ini bumbu yang udah aku ulek halus tadi mau aku campur ke dalam parutan kelapanya ya teman-teman. Ini aku masukin semua. Dan aku juga akan masukin teri nasi yang udah aku goreng tadi ya teman-teman. Dan kemudian ini mau aku campur seperti ini supaya tercampur merata. Bumbunya ini udah tercampur merata dengan parutan kelapa mudanya ya teman-teman, kira-kira seperti ini aja. Ini sisa minyak goreng yang aku pakai buat menggoreng teri tadi ya teman-teman. Ini mau aku pakai buat menumis parutan kelapa mudanya. Parutan kelapa mudanya ini mau aku masak sampai mateng ya teman-teman, sampai agak kering. Parutan kelapa mudanya ini udah agak kering ya teman-teman, kira-kira seperti ini aja. Ini langsung mau aku angkat. Nah, aku sudah siapkan beberapa lembar daun pepaya Jepang ya teman-teman. Kemudian ini langsung aku isi aja pakai parutan kelapa mudanya. Ini aku mengisinya secukupnya saja ya teman-teman. Nah, setelah aku isi seperti ini ya teman-teman, kemudian ini sisi kanan dan kirinya mau aku lipat. Nah, cara ngelipatnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah dilipat sisi kanan dan kirinya, kemudian ini langsung aku gulung aja. Cara gulungnya seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah digulung seperti ini, lanjut ini mau aku ikat pakai benang ya teman-teman. Kalian yang nggak punya benang bisa pakai rapia ya teman-teman. Ini karena aku nggak punya rapia, jadi aku pakainya benang aja ya teman-teman. Cara ngikatnya cukup seperti ini aja. Nah, kira-kira seperti ini ya teman-teman. Lakukan hal yang sama seperti yang pertama tadi sampai semuanya selesai. Nah, untuk ujung benangnya yang kepanjangan seperti ini bisa kita gunting ya teman-teman. Daun pepaya Jepangnya ini udah aku isi semua pakai parutan kelapa muda ya teman-teman. Aku udah panaskan minyak goreng, kemudian ini bumbunya mau aku tumis sampai berbau harum dan mateng. Kemudian aku akan tambahkan satu batang serai, satu ruas lengkuas. Aku tambahkan lagi 2 lembar daun jeruk sama 2 lembar daun salam. Kemudian ini bumbunya mau kembali aku tumis sampai mateng ya teman-teman. Setelah bumbunya mateng, ini ada sisa bumbu yang ada di cobek. Aku kasih air, aku masukin ke sini. Sayang banget ya teman-teman kalau dibuang. Kemudian ini aku tambahkan lagi airnya. Ini aku memakai airnya secukupnya saja ya teman-teman. Lanjut aku akan tambahkan gula pasir dan ini mau aku aduk supaya gula pasirnya larut. Kemudian aku akan tambahkan cabai rawit utuh seperti ini ya teman-teman. Untuk cabai rawitnya opsional buat teman-teman yang nggak suka pakai cabai rawit, nggak pakai juga nggak apa-apa.
Setelah airnya mendidih, aku akan tambahkan 1 bungkus santan sasa. Lanjut ini mau aku aduk supaya tercampur merata. Terakhir aku akan masukin untuk buntilnya ya teman-teman. Ini buntilnya mau aku masukin semua dan mau kembali aku masak sampai buntil daun pepaya Jepang aku mateng. Buntil daun pepaya Jepang aku ini udah mateng, kemudian ini mau aku matikan api kompornya dan siap untuk disajikan. Dan ini dia teman-teman, buntil daun pepaya Jepang aku udah mateng ya teman-teman. Ini rasanya dijamin bakalan enak banget, apalagi dimakan pakai nasi hangat seperti ini. Tambah mantul banget ya teman-teman. Teman-teman yang penasaran dengan resep aku bisa coba di rumah. Oke teman-teman, segitu dulu ya video dari aku, cara memasak buntil daun pepaya Jepang. Semoga video aku bermanfaat buat teman-teman semua. Dan buat teman-teman semua jangan lupa untuk tinggalkan subscribe, karena subscribe itu gratis. Bunyiin tombol notifikasinya supaya teman-temanku semua gak ketinggalan video-video yang terbaru dari aku selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.